Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhidil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi la yudhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. An-nida'u walil munadan na'i aw kan na'iya wa aywa'a kada aya thumma haya wal hamzu liddani wa waliman nudib aw ya wa ghairu waladal labsi junib. Walil munadan na'i, walil munada dan bagi lafaz yang diseru an-na'i yang jauh, munada yang jauh, aukan na'i atau yang menyerupai munada yang jauh. Ya bermula lafaz ya, wa ai dan lafaz ai, wa a dan lafaz a. Kada sebagaimana ini a, ai, a munada jauh, aya lafaz aya, tsumma haya kemudian lafaz haya. Wal hamzu liddani, wal hamzu bermula huruf hamzah a, liddani itu untuk munada dekat. Ya sampai di situ dulu. Kita sampai kepada bab nida. Nida ini artinya seruan. Nida an khafiyya, seruan yang samar, seruan yang lirih. Nabi Zakaria berseru kepada Allah di malam hari, namanya nidaan khafiyya, minta supaya diberikan keturunan. Nida itu artinya seruan. Al-munada itu adalah sesuatu yang diseru. Kalau kita sebutkan misalnya wahai Zaid, maka Zaid namanya munada. Zaid sesuatu yang diseru. Kalau saya sebut misalnya wahai Abdullah, maka Abdullah sesuatu yang diseru atau munada. Sama juga kalau kita misalnya berseru ya Azizu, ya Wahhabu, ya Ghaffaru, maka lafaz Wahhab, lafaz Ghaffar ini namanya lafaz yang jadi munada. Munada adalah lafaz yang diseru. Nah, bab ini menjelaskan tentang bagaimana hukumnya munada atau lafaz yang jadi sesuatu yang diseru. Lafaz yang diseru. Diperkenalkan pertama di sini adalah huruf nidanya dulu. Huruf nida yang kita kenal dibagi menjadi dua. Ada huruf nida, huruf seruan untuk munada yang jauh. Nah, satu lagi ada untuk munada yang dekat. Huruf nida untuk munada jauh, munada yang jauh atau yang menyerupai jauh itu ada banyak. Di antaranya yang kita kenal ya. Ya ini jauh. Jadi kalau kita sebut misalnya ya Zaidu, berarti Zaidnya agak jauh itu. Ya Zaidu. Atau ai Khalidu, ai, atau a juga bisa. Jadi boleh macam-macam kita pakai munada ini. Boleh ya Zaidu, boleh a Zaidu, boleh juga a Zaidu, Zaid, boleh. Boleh juga pakai ayah, ayah Zaidu, wahai Zaid juga boleh. Boleh juga pakai haya, haya Zaidu, ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, itu boleh. Kalau mau diganti ya jis ya boleh. Ayah Muhaiminu ya salam, ayah Muhaiminu, asal enak aja. Kalau suaranya Haji Romli kan enak mah enak aja. Boleh ayah, boleh ya. Yang penting ini untuk jauh. Biasanya kalau nida perseruannya seruan kita kepada Allah ya pakainya ya, atau pakai ayah, atau pakai haya.
Ini adalah munada untuk sesuatu yang sifatnya jauh, yang dipanggil atau munadanya adalah munada yang jauh. Nah, ada di sini walil munadainai au kannai. Kannai ini maksudnya menyerupai jauh. Biasanya untuk orang yang lupa atau orang yang ngelindur itu ngigo belum on dia. Nah, kemudian manggil. Nah, biasanya manggilnya yang manggil pakai ini. Pakai yang jauh ini. Ya, misalnya ya zaujati, misalnya kayak gitu. Lagi lupa, atau misalnya kita lupa apain, lupa kopi, ya kohwati, misalnya pakai ya. Misalnya belum kelihatan, gelas nggak ada, termos nggak ada, masih jauh banget, lupa di mana kopinya gitu, ya kohwati atau ya kohwah, boleh juga, ya kohwah, ya syai, teh gitu misalnya. Nasi ya ruz pakainya ruz, atau ayaruz atau aruz pakainya hamzah yang besar, hamzah yang panjang ini. Ini munada yang jauh menggunakan huruf-huruf nida ya, ai, a, aya, haya. Jadi ada 5 di situ. Ya, ai, a, aya, haya. Ini adalah huruf nida untuk yang jauh. Nah, adapun untuk yang dekat, maka huruf nidanya tidak pakai ayat, tidak pakai ya, tidak pakai haya, tidak pakai ai, tidak pakai a, tapi pakai a pendek. Kita udah dekat banget sama Zaid. Azaidu akbil. Neng, Zaid sini. Azaidu akbil. Kalau dekat. Kalau kita misalnya udah dekat banget, Azainabu akbili. Zainab sini neng, sini dekat pakai a, Azainabu. Ya sama persis mirip-mirip dengan hamzah istifham. Cuma lihat konteksnya atau siapul kalamnya. Kalau memang konteksnya bukan nanya dan memang sudah sampai di situ aja, Azainabu akbili. Zainab sini neng, Zainab sini. Itu berarti munada. Berarti itu hurufnya huruf nida, hamzahnya bukan huruf istifham. Lain kalau konteksnya pertanyaan kan pasti ada belakangnya, itu pasti ada lafaz setelahnya lagi. Misalnya Zainabu hadirah. Dan biasanya Zainab di situ ya berarti sesuatu yang sifatnya goib atau sedang dibicarakan. Zainab hadir ya nih. Kalau ini kan enggak, emang yang diajak ngomong Zainab. Zainabu ahdiri. Zainabu akbiri. Zainab neng sini akbiri. Jadi memang yang dipanggil, yang diseru adalah Zainabnya itu. Beda kalau hamzah istifham, Zainabnya itu pasti bukan yang diseru tapi sesuatu yang sedang ditanyakan. Azainabu hadirah. Azainabu hadirah. Apakah Zainab hadir? Ini bedanya hamzah yang jadi huruf nida dekat dengan hamzah istifham. Penulisannya sama, hurufnya juga sama, cuma beda nanti lihat dari maknanya, lihat siapul kalamnya. Ini dua macam munada huruf nidanya. Ini ada huruf nida untuk jauh, ada huruf nida untuk dekat. Jadi dari situ walil muda dan nayaukan naiyah itu bisa kita tulis sampai walhamzulidani, sampai situ walhamzulidani. Dani itu artinya dekat. Dani dunia kenapa disebut dengan suatu yang sifatnya dekat? Karena memang sifatnya segera. Adani dunia dekat, artinya dekat di sini yang sekarang bisa langsung dinikmati, namanya dunia. Adani yang dekat. Kadangkala adani juga diartikan sebagai suatu yang rendah sifatnya, rendah. Nah, adani di sini dekat, munada yang dekat. Jadi bisa kita tulis muradnya di situ. Muradnya apabila ada munada, selain munada mandub, gitu aja dulu dah. Apabila ada munada selain munada mandub, maka jenisnya dibagi menjadi dua.
Apabila ada munada selain munada mandub, maka jenisnya ada dua. Satu, munada yang jauh. Satu, munada yang jauh menggunakan huruf ya, ai, a, aya, haya. Menggunakan huruf ya, ai, a, aya, haya. Ai Zaidu, ai Hasanu, ai Hasan, ai Azizu, ai Aziz. Ya. Sebagai huruf-huruf yang 5 itu. Kemudian yang kedua, munada dekat. Yang kedua, munada dekat menggunakan huruf a. Munada dekat menggunakan huruf a. Contohnya azaidu. Nah, bagian bait berikutnya wawa liman nudib aw ya wa ghairu wa ladal labsi dunib. Wawa dan lafaz wa nih wa itu liman nudiba, untuk sesuatu atau untuk orang nudiba yang disambati. Disambati itu diseru atau di apa namanya, ya disambat. Nudiba untuk yang disambat atau yang dikeluhkan, yang dikeluhkan. Au ya, atau bisa juga ya, wa ghairu wa, dan juga selain wa. Ladal labsi tunib, ladal labsi ketika ada kerancuan ujtuniba, maka dijauhkan apa wa, apa ghairu wa. Ladal labsi ketika ada kerancuan ujtuniba, maka dijauhkan apa ghairu wa, selain wa. Pembagian sebelumnya tadi kita bagi munada, ada munada yang selain mandub. Tadi saya sebutkan selain mandub. Mandub itu sesuatu yang dikeluhkan atau sesuatu yang disambat. Nyambat itu bahasa Jawa, siapa bahasa Indonesia? Ngeluh lah, ngeluh. Aduh, itu nyambat namanya. Elah, itu namanya nyambat. Sesuatu yang dikeluhkan. Nah, ada yang mandub. Munada mandub itu artinya munada yang dikeluhkan, nudbah istilahnya. Nah, kemudian ada yang ghair mandub, bukan yang untuk mengeluh, bukan untuk sesuatu yang dikeluhkan. Nah, pembahasan yang tadi yang sebelumnya yang sudah kita tulis tadi muradnya itu untuk munada yang ghair mandub, munada yang bukan untuk mengeluh, bukan untuk sesuatu yang dikeluhkan. Jadi kita berseru, kita manggil ya Zainabu atau Azainabu, itu kita manggil memang bukan mengeluh, bukan untuk mengeluhkan dia, tapi kita manggil memang untuk menyeru dia, menyerukan kepada dia supaya dia melakukan sesuatu misalnya, atau dia hadir. Ayah Ahmadu, memang kita pengen manggil. Ai Amru, Umar, emang Amar, emang kita pengen manggil. Nah, ada munada yang mandub. Munada mandub ini munada untuk nyambat atau untuk berseru, artinya untuk mengeluhkan sesuatu. Kita mengeluh kepadanya atau kita mengeluh tentang dia. Ada mutafajja minhu, ada mutafajja alaih. Kalau mutafajja alaih itu artinya sesuatu yang dikeluhkan. Yang dikeluhkan itu adalah orang yang kita seru. Ada mutafajja minhu,
Mutafajja minhu adalah sesuatu yang kita berseru kepada dia. Contoh begini misalnya, ini pakai bahasa Indonesia kalau kita ngeluh, ya misalnya, ya bini misalnya begitu, ya bini itu kita bukan lagi manggil itu, ya bini udah habis dimintain aja misalnya, bukan manggil itu, kita lagi manduh namanya, lagi ngeluh. Atau ya ipar misalnya begitu, itu namanya lagi manduh. Lagi manduh artinya lagi mengeluhkan orang yang kita panggil. Mutafajja minhu, ada mutafajja alaih. Sebenarnya kita nggak mengeluhkan orang yang kita seru ini, kita mengeluhkan sesuatu, tapi kepada dia misalnya, bukan bini yang dikeluhkan, bukan ipar yang dikeluhkan, tapi sesuatu, cuma kita ngadunya sama dia, namanya mutafajja minhu. Mutafajja alaih sama mutafajja minhu. Untuk sesuatu yang diseru dan memang bukan buat manggil, tapi untuk ngeluh, untuk nyambat, maka huruf nidanya beda sendiri. Huruf nidanya tidak pakai ya, tidak juga pakai ayah, tidak pakai haya, tidak pakai ai, tidak pakai a. Dia pakai beda sendiri, pakainya wa. Nanti di bab belakang, nanti setelah bab ini kita akan kenal ada yang namanya nudbah, an-nudbah, bab nudbah. Nudbah itu lafaz untuk mengeluh atau lafaz untuk menyambatkan sesuatu, meratapi sesuatu, ratapan lah, bisa dikatakan ratapan. Nudbah itu untuk meratapi sesuatu, namanya nudbah. Nah, di bab nudbah ini memang hurufnya adalah huruf nidanya adalah waw. Kita misalnya meratapi Zaid meninggal, maka jadinya wa Zaidah begitu. Wa Zaidah. Kita meratapi misalnya Zainab, wa Zainabah. Di bab nudbah nanti ada pakainya wa. Nah, yang ingin dibahas dalam bait ini adalah huruf nidanya. Huruf nidanya pakainya wa. Jadi nggak bisa kita meratapi Zaid tapi pakainya ya Zaidah, nggak bisa, pakainya wa. Wa Zaidah. Kita meratapi si Zainab, aduh Zainab ngapa udah mati aja misalnya. Wa Zainabah, limadza tamuti, kenapa kamu udah mati aja. Wa Zainabah. Nah, pakainya wa, nggak bisa pakai ya. Nah, ini bedanya huruf nida untuk munada manduh, pakai huruf wa. Nah, gimana, boleh nggak pakai huruf selain wa? Misalnya pakai ya atau pakai ai, boleh kalau memang indal labsi junib, ketika dia tidak menimbulkan kerancuan, ketika tidak menimbulkan iltibas atau kesalahpahaman orang yang mendengar, maka boleh menggunakan selain wa. Tapi kalau kira-kira menimbulkan kesalahpahaman, maka nggak boleh, harus pakai wa. Orang tujuannya emang lagi bahagia, lagi senang-senang, lagi malam pertama atau baru banget selesai acara, kan lagi senang-senangnya itu. Orang mas bulan madu kan namanya ya, bukan malam madu. Bulan madu agak panjang. Nah, ini hari malam pertama, ini pasti ya pakainya a paling enggak. Ya, azaujati, ini sini bini azaujati misalnya. Atau kalau namanya Maryam, Maryamu udkhuli, Maryam sini masuk. Nah, itu pakai a, paling kan gitu, pakai dekat pakai a, atau pakai ya lah minimal ya, untuk menunjukkan agak sedikit jauh atau misterius, namanya baru kenal misalnya. Ya Maryamu udkhuli, Maryam masuk yuk, masuk udkhuli, pakainya ya. Kalau kira-kira pakai wa, ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Lah ngapa ini orang baru kawin deh, udah ini aja, ngeratap aja, udah nyambat aja. Wa Zainabah gitu misalnya. Atau wa Maryamah. Aduh Maryam, ini banyak banget biaya utangan buat ingin resepsi misalnya. Wa Maryamah, menimbulkan kesalahpahaman, nggak boleh. Maka harus pakai huruf munada yang benar-benar. Kalau kira-kira menimbulkan kesalahpahaman, maka tetap harus pakai huruf munada mandub, yaitu wa.
wa Zainabah, wa Maryamah, wa Zaidah, pakai wa. Nah, yang simpelnya, sederhananya, memang kalau untuk meratap, kalau untuk nyambat, ya kita pakainya wa aja, ya, wa Zainabah. Kita ngeratapin kaki kita boleh nggak? Rijli, boleh. Ini gimana? Wa rijlah, dua kaki saya, pakainya wa. Selain itu, pakailah ya, atau ayah, atau haya, atau ai, atau a. Kalau dekat pakai a. Itu huruf-huruf nida. Nah, sedikit nyenggol-nyenggol dikit nutbah, pembahasan tentang munada mandub. Munada mandub itu cuma boleh untuk lafaz-lafaz makrifat atau lafaz-lafaz yang memang dia makrifat meskipun dia mubham, nggak apa-apa. Ada beberapa lafaz yang kita sebut sebagai isim mubham dan dia makrifat, seperti isim mausul misalnya. Isim mausul makrifat, man isim mausul itu makrifat. Nah, meskipun dia mubham itu artinya belum menunjukkan sosok tertentu. Orang yang bikinin kopi, itu kan orang yang bikinin kopi, man, ya man amilal qahwah misalnya, ya man amilal qahwah. Man di sini isim mausul makrifat, dia boleh meskipun mubham. Atau makrifat sekalian misalnya, makrifat sekalian seperti Zaid, boleh, wa Zaidah. Enggak boleh munada mandub, munadanya ini pakai lafaz yang nakirah, nggak boleh. Jadi kalau kita menyebutkan misalnya aduh orang-orang misalnya, aduh orang-orang, nggak boleh, harus orang tertentu yang kita tuju. Kayak tadi misalnya kaki, kalau disebutkan wa rijlah, duh kaki saya, ya itu berarti memang kaki saya. Itu lafaz-lafaz yang jadi munada mandub harus lafaz yang makrifat atau lafaz yang termasuk mubham. Yang penting dia makrifat. Nah, lafaz yang jadi munada mandub ini huruf akhirnya nanti ditempelin alif, kemudian ditempelin ha. Kalau kita ngeratap, yang kita ratapi Zaid. Kalau kita manggil kan biasa, ya Zaidu, ya tahu ya Zaid. Kalau diwakofin, ya Zaidu. Kalau dekat, Azaidu. Kalau pakai a. Nah, kalau kita ngeratapi itu Zaid, dalnya ditambah alif, tambahin ha. Wa Zaidah, aduh Zaid mana aja, wa Zaidah, belum ketemu, dicari-cari, udah diumumin di mana-mana, wa Zaidah. Atau anakku misalnya, ibni, anakku dibuang, ya-nya dibuang, kemudian ditambahin alif, tambahin ha, ya ibnah, gitu, yabnah, wahai anakku. Nah, jadi alifnya di situ adalah alif nutbah, alif yang untuk peratap. Kemudian zaujah, zaujati, misalnya meratapi juga. Jadinya wa zaujatah, gitu jadinya. Wa zaujatah, alif ya, pakai wawu huruf hidanya. Kemudian lafaz yang diratapi atau lafaz yang jadi munada mandub ini ada alifnya belakangnya, ditempelin ha. Nah, sedikit juga nyenggol-nyenggol dan nutbah, lafaz yang jadi munada mandub nanti sampai juga kita bapaknya ke sana. Lafaz yang jadi munada mandub kalau bentuknya bentuk idhofah, maka nanti yang dibuang adalah tanwin yang ada pada mudhof ilaih. Saya mau ratap, yang diratapi itu yang diratapi adalah pamannya si Zaid, Ammu Zaidin. Ammu Zaidin ini meninggal. Nah, saya pengen ratapi misalnya. Jadi gimana? Wa amma Zaidah, gitu. Asalnya Ammu Zaidin, jadi wa Zaidin asalnya pakai tanwin dalnya. Karena meratapi jadinya wa amma Zaidah. Wa amma Zaidah, itu huruf nidanya yang sedang kita bahas. Wa, cuma kita sedikit menyinggung pembahasan tentang nutbah itu yang menjadi lafaz yang mandub, lafaz munada mandubnya ini harus ditambahkan alif belakangnya, kemudian ada ininya haknya.
Kopi gini amat ya, kopi misalnya, bukan kopi tapi kohwati, kohwati, wah kohwata gitu, maksudnya kopi yang dibikinin gini amat ini, wah kohwata, namanya munada. Jadi kalau kita tulis seperti ini ada dua macam munada. Ada munada mandub, ada gue mandub. Jadi munada contoh dulu. Ini ada ya Zaidu misalnya. Ini Zaidnya disebut dengan munada. Nah, ya-nya disebut sebagai harfun nida. Ya-nya sebagai harfun nida, Zaidnya sebagai munada. Nah, munada ini dibagi dua. Ada dua macam. Ada munada mandub. Mandub itu bukan yang disunatkan ya, Ustaz. Wayundabu dan diratapi, bukan disunatkan oleh wayundabu. Nah, kalau ini mandub artinya diratapi juga. Munada mandub, ada yang ghair mandub. Munada sesuatu yang diseru, sesuatu yang dipanggil. Ini ada sesuatu yang dalam rangka ratapan, mandub. Ada yang selain ratapan. Nah, yang biasa digunakan misalnya untuk manggil orang, ini namanya ghair mandub. Untuk memanggil orang ini ada dua. Ada yang lil ba'id atau ada yang ba'id jauh. Ada yang qarib dekat. Huruf munada yang ghair mandub untuk yang bait ini banyak. Ya, kemudian ai, a panjang, ayah, ayah. Ini huruf nidanya. Huruf nida untuk munada ghair mandub, munada yang bukan ratapan. Untuk yang jauh ini pakai 5 huruf ini. Ya Zaidu, ai Zaidu, a Muhammadu, aya Zainabu, haya Abdullah. Ini menggunakan huruf-huruf yang untuk jauh. Nah, yang dekat hurufnya cuma satu, huruf nidanya a. Nah, ini untuk manggil. Manggil, benar-benar manggil, berserunya untuk memanggil orang yang kita seru ya pakai huruf-huruf ini. Ada 6 huruf, 5 buat yang jauh, 1 buat yang dekat. Nah, satu lagi ada munada seruan, cuma seruannya sebenarnya bukan buat manggil sesuatu, tapi kita meratapi sesuatu, nyambat ya, sambat atau meratapi sesuatu, namanya munada mandub. Nah, munada mandub ini huruf nidanya wa, harfu nidanya. Huruf nidanya wa. Wa, aduh gitu. Ah, bisa jadi dia ah misalnya. Ah. Wa ini untuk meratapi sesuatu pakai huruf nida wa. Boleh nggak mandub atau meratapi sesuatu pakai huruf nida yang 6 ini? Boleh kalau nggak menimbulkan kerancuan. Tapi kalau menimbulkan kesalahpahaman atau rancu sama orang yang dengar, itu malah salah paham lah. Ini udah ngeratap aja ini misalnya. Udah lagi senang-senang misalnya menimbulkan kerancuan, maka nggak boleh. Harus pakai wa ini biar tegas bahwa dia memang lagi meratap. Nah, ini namanya munada mandub. Nah, satu pembahasan yang tadi kita tambahkan, contohnya di sini. Untuk munada mandub, memang dia harus ma'rifat. Jadi kita nggak bisa meratap sesuatu yang sifatnya nakiroh. Kita ngeratapin rumah, cuma rumah orang yang kita ratapin nggak bisa. Wah,
baita, nggak bisa. Pasti kalau kita sebutkan wa baita itu maksudnya adalah baiti atau marifat sekalian. Kita meratapi, yang diratapi adalah Zaid misalnya. Wa huruf nida mandub, huruf munada mandub. Kemudian Z-nya ini sesuatu yang jadi ratapan. Z-nya ini sesuatu yang diratapi. Lafat yang jadi mandub, lafat yang jadi munada mandub, lafadznya bukan hurufnya. Kalau hurufnya wa dalam bait ini, lafadznya harus lafat ma'rifat yang jadi munada mandub. Kemudian setelah itu huruf akhirnya ini harus kasih alif dan dikasih ha. Ini namanya munada mandub. Wa Zaidah, ya, wa Zainabah, wa Maryamah. Ini ada pembahasan tambahan tentang an-nutbah atau munada mandub. Adapun bait tadi hanya membahas tentang huruf nidanya. Huruf nida untuk munada mandub adalah wa. Sedangkan selain itu gunakan ayah, haya, atau ayah, atau ay, atau a, atau a. Kalau untuk mandub pakainya wa. Nah, bait yang akan kita tulis kesimpulannya, muradnya di situ wa liman nudib, mulai dari situ. Wa liman nudib au ya wa ruwa ladal lasitunib. Wa liman nudib muradnya apabila ada munada mandub, maka huruf nidanya apabila ada munada mandub, maka huruf nidanya menggunakan waw sama alif. Wa. Apabila ada munada mandub, maka huruf nidanya menggunakan wa. Contohnya wa Zaidah, wa Zaidah. Punggung, dohri, wa zahra, punggung, pegel amat di punggung, wa zahra, pala, wa ro'sa, puyeng amat di pala, wa ro'sa. Pasti kalau disebut, aduh, pala atau pala, pasti yang disebut pala kita. Kan nggak mungkin pala orang kita tulisin, nggak mungkin pala orang kita ratapin, nggak mungkin. Pasti ro'si, wa ro'sa, pakainya wa. Ini huruf nida untuk munada mandub. Wa ghairu mandubin wa mudmarin wa ma jamustaghathan qad yu'arrafa alama wallahu a'lam bishawab.